Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4231. Penyelamatmu. Ari Foster bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Kairi Patel. Kairi menunjuk ke arah Harvey York. Itu dia, Harvey. Dia juga yang menyelamatkanku di pesawat. Itu berarti dia sudah menyelamatkanku 2 kali. 2 kali. Ari menunjukkan ekspresi aneh saat ia melirik ke arah Harvey. Dia penyelamatmu. Kairi hanya tersenyum. Benar, aku berencana untuk memberikan tubuhku padanya juga. Meskipun sayang sekali dia tidak menginginkanku. Ekspresi Ari berubah menjadi dingin sebelum ia memelototi Harvey. Ayo, kalahkan orang ini. Bunuh dia jika dia mencoba melawan. Ekspresi Kairi berubah. Apa maksud dari semua ini? Ari tertawa kecil. Seorang pemuda seperti dia benar-benar berhasil mengalahkan seorang raja senjata dari salah satu tempat latihan bela diri yang sakral. Dia pasti salah satu dari mereka. Pergi. Para bawahan Ari mengeluarkan senjata api mereka dengan tatapan dingin. Bersiap untuk menarik pelatuknya jika Harvey mencoba melakukan sesuatu. Harvey dengan santai meletakkan ponselnya dan menatap Ari. Apa kamu akan membunuhku? Bahkan tanpa melakukan penyelidikan. Apa kamu yakin dengan hal itu? Bahkan sebelum Kairi sempat berkata apa-apa, Ari dengan cepat menjawab dengan tatapan mengancam. Kamu jelas-jelas bergabung dengan geng tengkorak. Kamu pasti melakukan semua ini dengan mengorbankan nyawa manusia. Kamu berencana untuk lebih dekat dengan Kairi agar kamu bisa melakukan hal-hal yang tak terkatakan padanya. Biar ku beritahu sesuatu. Kamu bisa menipu siapa saja. Tapi kamu tidak akan pernah bisa menipuku. Harvey dengan tenang melirik seragamnya. Mana buktinya? Saya tidak punya. Dan saya juga tidak membutuhkannya. Ari menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Kita tidak usah membicarakan pertunjukanmu untuk saat ini. Bahkan jika kamu menyelamatkan Kairi, statusnya sangat penting. Untuk melindungi keselamatannya selama masa-masa sulit seperti ini. Aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Aku tidak bisa melepaskanmu meskipun aku salah. Harvey terkekeh ketika melihat ekspresi galak Ari. Apa kamu yakin dengan hal ini? Kamu tidak akan menyesali keputusanmu. Ari tertawa kecil dengan dingin. Harus kuakui. Kamu memang terlihat sangat mengesankan dengan tetap tenang saat ini. Sayang sekali kau masih harus mati. Sudah terima saja. Ari cemberut dengan ekspresi sombong di wajahnya. Kairi menunjukkan tatapan dingin di wajah cantiknya. Kamu tidak punya hak untuk memutuskannya untukku. Ari. Harvey sudah menyelamatkanku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Diam. Ari sangat dominan. Kamu adalah nyonya dari keluarga Patel. Tapi aku sepupumu. Ibumu memintaku untuk menjagamu. Aku berkewajiban untuk mengidentifikasi mereka yang mendekatimu karena memiliki motif tersembunyi. Apakah Anda yakin akan menuduh saya melakukan hal seperti itu dan menantang saya? Tanya Harvey. Menantang Anda? Seorang pria tertawa kecil. Kamu pikir kamu siapa? Jadi bagaimana jika kami menantang Anda? Apa yang dapat kamu lakukan? Dia tiba-tiba berhenti berbicara. Sebuah senjata api terlihat di tangan Harvey secara tiba-tiba. Larasnya diletakkan tepat di depan kepala pria itu sebelum pengamannya dimatikan. Klak. Semua orang terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Harvey akan melakukan hal seperti ini. Bab 4232. Ari Foster menunjukkan seringai dingin ketika dia menyipitkan mata ke arah Harvey York. Pria itu dengan marah berteriak pada Harvey. Beraninya kau melakukan ini padaku. Apa kau punya keinginan untuk mati atau semacamnya?
Bam! Harvey langsung menendang pria itu dan membuatnya terbang sebelum terbanting ke tanah hingga pingsan. Ketegasan Harvey benar-benar mengejutkan seluruh penonton. Bagaimanapun juga, dia sangat terampil. Siapa kau? Bajingan! Ari berseru. Harvey tidak mau repot-repot menjawab. Ia langsung mengarahkan senjata apinya ke arah lain sebelum menarik pelatuknya. Dor! Suara tembakan dan jeritan yang tumpang tindih terdengar. Semua orang yang berada di sekitar Harvey tergeletak di tanah sambil memegangi kaki mereka saat itu juga. Gaspian Patel dan yang lainnya dengan cepat mengubah ekspresi mereka ketika melihat pemandangan itu. Tentu saja, mereka tidak menyangka Harvey akan melakukan hal ini. Ari benar-benar marah setelah melihat pemandangan itu. Beraninya kamu meletakkan tanganmu di atas salah satu anak buahku. Apa kau punya keinginan untuk mati atau apa? Tanpa memberikan jawaban, Harvey melangkah maju dan menodongkan senapannya ke kepala Ari tanpa bereaksi. Apa kamu menantangku? Kata Harvey sambil meletakkan jarinya di pelatuk pistol. Apakah Anda yakin Anda memiliki hak untuk melakukan itu? Tolong tenang, Sir York. Gaspian berseru. Dia adalah kerabat keluarga. Statusnya sangat tinggi. Ari terkekeh dingin. Itu benar. Aku berasal dari keluarga Patel. Aku sepupu Kairi. Apa kau tahu akibatnya jika kau menentangku? Dor! Harvey tidak membuang waktu lagi dan mengarahkan senjata apinya ke bahu Ari sebelum menarik pelatuknya. Ari berteriak kesakitan sebelum dia jatuh ke tanah. Ia tidak menyangka bahwa Harvey akan berani melakukan hal seperti ini. Kau, seru Ari dengan suara gemetar sambil menggertakkan gigi. Dor! Kemudian, Harvey menarik pelatuknya ke perut Ari. Seluruh tubuhnya bergetar sebelum seteguk darah keluar dari mulutnya. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Harvey tidak hanya melukai Ari, tapi dia juga lumpuh total. Sejak saat itu, ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Seluruh masa depannya telah dirampas darinya. Kerumunan orang itu terdiam. Gaspian dan yang lainnya benar-benar terkejut ketika melihat pemandangan itu. Mereka semua terkejut dengan betapa tegasnya Harvey. Ari benar-benar dilumpuhkan begitu saja. Dia bahkan tidak peduli bahwa dia berasal dari keluarga Patel. Meskipun Gaspian dan yang lainnya merasa kesal, mereka juga tidak berani melawan Harvey. Kalau dia memutuskan untuk melawan mereka juga. Kairi tampak acuh tak acuh saat melihat pemandangan itu. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya yang tampak indah. Harvey melemparkan senjata apinya ke tanah tanpa mengedipkan mata ke arah Ari. Ia mengelap tangannya dengan tisu sebelum berjalan ke arah Kairi. Apa kau marah padaku karena melumpuhkan sepupumu? Jika Kairi benar-benar marah tentang hal ini, maka tidak perlu lagi Harvey berpasangan dengannya. Lagi pula, dia tidak akan terlalu memikirkan wanita itu. Kairi tersenyum tipis. Bahkan 100 sepupu pun tidak bisa menandingi dirimu di hatiku. Apakah itu seharusnya sebuah lamaran? Jantung Harvey berdegup kencang saat wajahnya berubah menjadi merah padam. Dia segera mengalihkan pembicaraan. Anda juga tidak perlu menyebut saya sembrono. Lihatlah dada mereka. Gaspian dan yang lainnya membeku. Seseorang merobek baju beberapa bawahan Ari sebelum melihat tato tengkorak di tubuh mereka. Geng Tengkorak. Bab 4233. Setelah menyelamatkan Kairi Patel, Harvey York meninggalkannya di tempat kejadian untuk membereskannya. Dia percaya bahwa Kairi akan menangani semuanya dengan baik, dilihat dari kemampuannya. Kemudian, dia menelepon Thomas Burton untuk mengantar mereka berdua ke tempat makan. Harvey ingin pergi ke warung pinggir jalan, tetapi Thomas bersikeras untuk mentraktirnya makan enak. Mereka berdua kemudian pergi ke Golden Sands Hotel. Thomas sangat pendiam selama di perjalanan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat pertumpahan darah di depannya barusan. Dia tidak bertanya kepada Harvey tentang detailnya.
Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Harvey merasa terkesan dengan sikap Thomas. Bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang pria yang akan mencapai hal-hal besar namun hanya terhalang oleh keberuntungan untuk saat ini. Tak lama kemudian, mobil itu diparkir di depan Golden Sands Hotel. Thomas dengan cepat mengeluarkan sebuah kartu bank dan memberikannya kepada Harvey ketika dia teringat sesuatu. Ini 7,3 juta dolar, Sir York. Hanya ini yang saya miliki untuk saat ini. Berikan ini pada Mandy Zimmer. Katakan padanya bahwa tidak perlu terburu-buru untuk mengembalikannya. Saya ingin memberikan ini padanya beberapa hari yang lalu. Kemampuan saya terbatas. Jadi hanya ini yang bisa saya dapatkan setelah beberapa hari terakhir. Katakan padanya bahwa aku tidak cukup baik untuk membalas kebaikannya juga. Thomas menghela nafas. Tentu saja. Thomas adalah orang yang tahu berterima kasih. Harvey mengira Thomas hanya berpura-pura. Tapi dia tidak menyangka Thomas benar-benar akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uangnya. Harvey tidak menyimpan kartu tersebut. Ia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu harus menyimpan ini untuk dirimu sendiri." Mandy sudah menyelesaikan masalahnya. Harvey menjelaskan situasinya kepada Thomas untuk meyakinkannya sepenuhnya. Kellan Ruiz mengadakan pertemuan kecil dengan ketua Golden Sands Bank, Tuan Robbins. Karena beliau sangat menghormati Kellan, beliau memutuskan untuk segera menangani dana tersebut. Jadi, semuanya sudah beres. Thomas terdiam sejenak sebelum kemudian tersenyum. Saya tahu Anda adalah orang yang bisa melakukan hal-hal besar saat saya melihat Anda. Mandy pasti bisa melewati apapun bersamamu di sini. Tentu saja. Dia mengingat semua yang terjadi pada malam Idris Saban menamparnya. Ia juga ingat bahwa Kellan sangat menghormatinya. Dia tidak memiliki keraguan dalam benaknya bahwa Harvey dapat menyelesaikan masalah Mandy saat ini. Namun meski begitu, Thomas tetap memutuskan untuk angkat bicara mengenai hal ini. Anda tetap harus memberikan uang itu kepada Mandy, Sir York. Dia sedang dalam masalah besar saat ini. Akan lebih baik baginya untuk memiliki lebih banyak uang untuk dialokasikan kembali. Harvey dengan cepat menolak. Kamu harus menyimpannya. Setidaknya dia telah mendapat bantuanku. Kamu sendiri dalam posisi kesulitan. Akan sulit bagimu untuk bangkit lagi tanpa uang. Bangkit lagi. Thomas menghela napas. Jika ini terjadi sebelumnya, aku akan percaya bahwa dengan uang dan koneksi, akan mudah untuk melakukan itu bahkan jika aku bukan raja sampah. Bahkan jika saya tidak bisa menjadi seseorang di lingkaran peringkat teratas, saya masih akan menjadi orang kelas atas. Sayang sekali bahwa hidup adalah nyonya yang kejam. Orang-orang tidak menginginkan apapun kecuali kejatuhan saya. Mereka bahkan tidak mau memberiku kesempatan. Mereka menginginkan orang lain untuk diinjak-injak. Mereka takut saya akan membalas dendam jika saya menjadi sukses lagi. Sejak bisnis saya dibekukan oleh pemerintah, saya memikirkan banyak hal untuk memperbaikinya. Saya juga mencoba membuka beberapa bisnis lain. Namun, orang-orang selalu menghancurkannya di setiap langkah saya memulainya. Bab 4234. Setelah mendengar desahan Thomas Burton, Harvey York dapat dengan jelas merasakan kelelahan seorang pria. Harvey mengerutkan keningnya. Siapa yang telah membuatmu kesulitan? Bahkan pesaing Anda di masa lalu pun tidak akan melakukan hal seperti ini untuk membuang-buang energi mereka. Bukan? Thomas tertawa kecil. Salah satu dari mereka adalah teman baik saya. Dan yang lainnya adalah wanita yang saya cintai. Mereka tidak hanya berkumpul setelah kejatuhanku, tapi mereka juga terus menginjak-injakku. Kemudian, saya menemukan bahwa teman saya telah menyedot uang dari saya selama beberapa tahun terakhir. Wanita itu juga berkolusi dengannya. Aku bodoh. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku sudah dikhianati. Mereka tidak akan membiarkan aku bangkit lagi.
Apapun yang terjadi, mereka tahu bahwa aku akan menghancurkan mereka saat aku bangkit kembali. Itu sebabnya saya berhenti berbisnis. Saya membawa mobil ke sini. Mungkin saya akan mencoba menjadi sopir. Orang-orang itu akan merasa nyaman dan saya juga akan merasa lega. Setelah saya selesai dengan urusan saya, akhirnya saya akan pensiun dan kembali ke kampung halaman saya. Thomas tampak cukup senang dan santai menghadapi situasi ini. Tapi Harvey bisa melihat bahwa ada rasa ketidakberdayaan dan kesengsaraan di balik penampilannya yang kuat. Raja Sampah sendiri jatuh dari kekuasaannya karena perubahan pemerintahan. Dengan kemampuannya, akan mudah baginya untuk bangkit kembali. Tapi kepercayaannya benar-benar diinjak-injak oleh begitu banyak orang. Sulit baginya untuk tidak merasa sedih. Rasa tidak berdaya terus membayangi hatinya. Dia tidak ingin mengaku kalah. Tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukan hal itu. Setelah merenung sejenak, Harvey menepuk pundak Thomas sambil tersenyum. Banyak hal yang harus saya lakukan akhir-akhir ini. Teman-teman saya juga tidak ada di kota. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin Anda membantu saya. Anda bisa menjadi supir saya untuk saat ini. Jika saatnya tiba, saya akan menangani sampah untuk Anda dan memberi Anda kesempatan untuk bangkit kembali. Tentu saja, Anda harus percaya kepada saya terlebih dahulu. Dengan kemampuan Harvey, mengembalikan Thomas ke posisi lamanya akan menjadi hal yang mudah. Meski begitu, dia tidak ingin menggunakan kekuatannya secara sembarangan. Dia berencana untuk menemukan salah satu proyeknya di Golden Sands untuk ditangani oleh Thomas. Thomas tidak menyangka bahwa dia akan menemukan kesempatan seperti ini. Dia menunjukkan senyum cerah setelah terdiam sejenak. Tentu saja, saya siap untuk Anda perintahkan sekarang. Harvey mendorong pintu mobil sambil tersenyum tipis. Jangan lupa siapa saya. Aku hanya menantu yang tinggal di rumah. Apa kau tidak takut menjadi sasaran jika kau mengikutiku? Setelah malam itu, aku tahu kau bukan orang biasa. Thomas langsung membeku sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Ekspresi aneh dan canggung terlihat di wajahnya. Harvey menoleh ke belakang sebelum melihat beberapa wanita berjalan mendekat. Mereka dengan tenang bertukar kata sambil tertawa terbahak-bahak. Kaki-kaki ramping mereka sangat memukau, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita yang terkenal di internet. Matanya besar dan feminin seperti tetesan air. Kakinya yang ramping seputih salju. Thomas menunjukkan ekspresi wajah yang rumit setelah melihat wanita itu. Harvey mengerutkan kening. Apa kau mengenalnya? Ya, Thomas tidak berniat menyembunyikan apapun. Bukan hanya itu. Kami pernah sangat dekat. Bab 4235. Dia mantan saya. Sydney Lee. Kami bersama selama bertahun-tahun. Aku mencintainya. Saya ingin memberikan seluruh dunia padanya. Tapi saya tidak pernah tahu dia berhubungan dengan teman baik saya begitu lama. Setelah aset dan bisnis saya dibekukan oleh pemerintah, dia tidak hanya mengambil uang yang tersisa. Dia juga bersekongkol dengan teman baik saya untuk menipu saya agar saya menandatangani kontrak, memaksa saya untuk menanggung semua hutang itu. Syukurlah saya beruntung. Kalau tidak begitu, saya pasti sudah mengirim para bajingan itu ke penjara sekarang. Meskipun begitu, saya harus berterima kasih kepada Mandy Zimmer karena telah menyelamatkan saya saat itu. Rasa hormat terlihat di wajah Thomas Burton. Harvey York tersenyum. Apakah Anda masih membencinya? Tentu saja. Tapi saya sudah memikirkannya selama beberapa hari. Thomas menunjukkan ekspresi tegas. Membenci seorang wanita adalah hal yang paling tidak berguna yang bisa kulakukan. Jika aku punya kekuatan, aku seharusnya membalas dendam. Sayang sekali aku tidak punya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Saya tidak punya hak untuk membalas dendam. Apapun yang terjadi,
dia tetaplah seorang wanita yang luar biasa. Dia sekarang menjadi salah satu pembeli Golden Estate, termasuk uang sampingannya. Gaji tahunannya setidaknya $150.000. Teman saya, Luca Robbins, mengkhususkan diri pada bahan bangunan. Dengan identitas dan statusnya, akan mudah baginya untuk menghancurkanku. Konon Luca juga memiliki hubungan yang baik dengan CEO Golden Estate. Saya tidak bisa melawan mereka. Thomas menunjukkan ekspresi yang jujur. Dia tidak berniat menyembunyikan apapun. Tapi dia tidak bisa menelanjangi dirinya sendiri untuk mengatakan bahwa akan sangat mudah jika pasangan itu ingin dia mati. Dia tidak punya pilihan selain menelan perasaannya. Apakah Golden Estate begitu mengesankan? Harvey tertawa kecil. Kudengar itu adalah perusahaan bernilai $150 juta yang baru saja masuk ke pasar. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua bisnis real estate lainnya di kota ini. Bukan? Anda meremehkan Golden Estate, Sir York. Thomas menunjukkan ekspresi tegas. Meskipun perusahaan itu tidak sebesar itu, karena hubungannya dengan Golden Sands Bank, akan sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Konon perusahaan itu dibangun untuk menghilangkan suasana hati Lola Hoffman yang buruk. Namun, dua tanah yang mereka beli adalah tempat utama untuk membangun bangunan komersial dan perumahan. Betapa mengesankannya hal itu. Perusahaan real estate lain tidak akan bisa melakukan hal itu bahkan dengan aset senilai miliaran dolar. Yang lebih penting lagi, Lola tidak ingin mengembangkan bisnisnya lebih dari yang seharusnya. Jika tidak, dengan kemampuan keluarga Robbins dan keluarga Hoffman, akan sangat mudah bagi bisnis itu untuk bernilai lebih dari $1 miliar. Harvey terdiam. Ia tidak menyangka Saul Robbins akan bermurah hati memberikan 90% saham perusahaan kepadanya tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, Saul hanya menyimpan 10% saham. Saul ingin menunjukkan bahwa baik keluarga Robbins maupun keluarga Hoffman akan mendukung Harvey jika ia membutuhkannya. Harvey merasa bahwa Saul sedikit berlebihan untuk bantuan sekecil itu. Tapi dia tidak bisa menolak begitu saja hadiah itu setelah menandatangani kontrak. Hal ini akan sangat tidak sopan terhadap pasangan tersebut. Lebih penting lagi, hal itu akan berdampak buruk pada emosi Lola. Tepat ketika Harvey masih terkesan dengan situasi tersebut, para wanita melihat Thomas berdiri di hadapan mereka. Mereka dengan jijik memandang Thomas dengan rasa jijik yang terlihat di wajah mereka. Bab 4236. Siapa gerangan si gendut di sana itu? Dia berpakaian seperti orang kampung. Dan dia bahkan menatap ke arah kita. Dia pasti orang cabul. Lihat, dia menatap kakiku sekarang. Aku tidak percaya ini. Saya lupa memakai stoking saya hari ini. Dia melihat setiap bagian dari kakiku. Sungguh menjijikkan. Aku tahu. Kan, orang seperti itu sangat keji. Apa dia tidak tahu kalau kita adalah wanita yang polos dan murni? Bagaimana kita bisa menikah setelah ini? Menjijikkan. Cabul. Orang seperti dia mencoba untuk memiliki sepotong daging yang baik. Bermimpilah. Para wanita bergosip dengan heboh. Sydney Lee, yang sedang menggunakan ponselnya, mengangkat kepalanya pada saat itu. Senyum ceria terpancar di wajahnya saat dia melihat Thomas Burton. Saya bertanya-tanya siapa itu. Itu Tuan Muda Burton sendiri. Sydney jelas ingat siapa Thomas. Bagaimanapun juga, keduanya telah bersama untuk waktu yang cukup lama. Setelah teringat masa lalu, Sydney merasa ingin muntah. Wajah cantiknya dipenuhi dengan rasa jijik. Anda tidak mengenalnya. Dia adalah Raja Sampah dari Golden Sands. Dia pernah bekerja sama dengan saya sebelumnya. Tapi sekarang dia sudah bangkrut. Dia mengendarai mobil yang bagus. Tapi dia hanya seorang sopir. Gaji bulanannya bahkan tidak bisa menyamai gaji kami. Saat itu, ketika Sydney bersama Thomas,
Dia mengira dia telah mendapatkan jackpot. Namun karena Thomas tidak cukup tampan, dia memutuskan untuk berpacaran dengan Luca Robbins. Ketika Thomas putus, dia benar-benar membencinya. Berpikir bahwa masa mudanya benar-benar terbuang sia-sia karena dia. Dia bertekad untuk menghancurkannya setelah itu. Ya Tuhan, apa kau serius? Orang ini adalah antekmu. Wanita cantik itu benar-benar terkejut. Dia seharusnya melihat dirinya sendiri di cermin. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Dia sangat pendek dan miskin. Dia pasti mendapatkan keberaniannya dari seseorang yang lebih pendek dan lebih miskin atau semacamnya. Wanita-wanita cantik itu tertawa terbahak-bahak. Mereka terlihat sangat cantik, tetapi masing-masing lebih kasar dari yang lain. Mata Thomas berkedut tanpa henti meskipun ia adalah seorang pria yang sangat sabar. Dia mengertakkan gigi sambil menahan amarahnya. Ayo kita pergi dari sini, Sir York, katanya pelan. Harvey tidak ingin mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Thomas. Bagaimanapun juga, ini adalah urusannya. Mengenai penghinaan yang ia rasakan hari itu, Harvey percaya bahwa Thomas akan bisa mendapatkan kembali reputasinya setelah melakukan comeback yang kuat. Harvey tidak ingin terlibat. Thomas ingin mengubur dendam. Tetapi Sydney melihat hal ini sebagai ketakutan dan kepengecutan. Dia sama sekali tidak berniat melepaskan Thomas. Dia menyilangkan tangannya sambil berjalan dengan sepatu hak tingginya. Kau masih datang ke sini untuk makan meski kau hanya seorang supir. Kau pikir ini di mana? Kamu bahkan tidak punya uang untuk membeli makanan di sini. Kamu bahkan tidak bisa memesan apapun dengan gajimu. Kamu akan menjadi berita utama saat kamu diusir dari tempat ini dengan anggota tubuh yang patah. Kamu sebaiknya pergi saja. Orang kotor sepertimu seharusnya tidak berada di sini. Para wanita cantik itu menutup mulut mereka dan dengan jijik memelototi Thomas sambil tertawa kecil. Bab 4237. Setelah diejek oleh mantan pacarnya dan kelompok teman-temannya, Thomas Burton tidak dapat menahan perasaannya lebih lama lagi meskipun ia memiliki sifat yang baik. Jangan berani-berani melewati batas, Sydney Lee, seru Thomas sambil menunjukkan tatapan dingin. Kamu tahu betapa baiknya aku memperlakukanmu. Aku tidak peduli bagaimana kau mengejekku. Tapi jika kau terus mengambil keuntungan dari orang lain, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang kamu katakan? Sydney menunjukkan tatapan menghina. Kau hanya sampah tak berguna yang sudah jatuh. Apa kau pikir kau masih raja sampah atau semacamnya? Kau tidak bisa mentolerir apapun. Apakah kamu seorang pria atau apa? Hah? Thomas tidak tahu bagaimana harus membantah setelah diejek tanpa henti. Harvey menepuk pundak Thomas sambil tersenyum. Baiklah. Jangan buka mulutmu pada orang-orang hina seperti mereka. Ayo kita masuk ke dalam. Apa yang kau katakan? Kau menyebut kami hina. Biar ku beritahu sesuatu. Kita semua bersama orang-orang kaya dan kaya raya di sini. Sydney dengan jijik memelototi Harvey. Lagi pula, apa menurutmu orang-orang seperti kalian bisa makan di tempat berkelas seperti ini? Kau pasti bercanda. Apa kau yakin kau ke sini bukan untuk bekerja? Ini adalah Golden Sands Hotel. Hanya anggota yang boleh masuk ke sini. Anda bahkan tidak bisa masuk tanpa kartu keanggotaan. Para wanita cantik itu tampak jijik ketika melihat Harvey dan Thomas. Berhentilah berpura-pura. Kalian terlihat menjijikkan. Sydney mengeluarkan kartu keanggotaan berwarna putih sebelum melambaikannya dengan tatapan penuh arti. Ayo masuk ke dalam. Saudari-saudari. Aku tidak ingin berbicara dengan orang udik di tempat seperti ini. Kalian berdua tunggu saja di luar. Kami akan memastikan untuk memberikan sisa makanan kami untuk kalian sampai kenyang. Kami orang yang cukup murah hati. Kalian tahu. Para wanita tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan itu. Sydney bahkan menginjak kaki Harvey saat berjalan melewatinya.
Ah, sepertinya aku baru saja menginjakmu. Apakah itu sakit? Lagi pula kamu pasti sekeras batu. Kamu akan baik-baik saja. Harvey melirik Sydney sebelum mendorongnya menjauh. Dia dengan cepat menyalurkan energinya ke wanita itu saat dia melakukan kontak fisik. Huff, apa kau mencoba untuk merasakannya atau apa? Sydney mengerutkan kening. Matilah. Kamu pikir aku akan melakukan itu pada orang sepertimu? Balas Harvey. Kamu bahkan tidak punya hak untuk itu. Kamu. Sydney dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Dia ingin menamparkan wajah Harvey. Tapi dia takut dengan tatapan dinginnya. Dia segera tersadar sambil mengertakkan gigi. Bertanya-tanya mengapa dia bahkan takut pada kotoran yang tidak berguna. Bukankah kalian berdua akan masuk? Kalau begitu, lakukanlah. Kita akan lihat seberapa hebatnya kalian berdua. Seorang pelayan di depan pintu dengan waspada menatap Thomas. Takut dia akan menyelinap masuk ke dalam hotel bersama Harvey. Sudah cukup. Sydney. Thomas terkekeh. Apa kamu pikir aku tidak punya apa-apa? Saya sudah menjadi anggota di sini sejak 3 tahun yang lalu. Thomas kemudian memberikan kartu keanggotaannya kepada pelayan. Pelayan itu menggesek kartu tersebut sebelum menunjukkan ekspresi aneh. Maaf, Pak, kartu Anda sudah kedaluarsa. Bab 4238. Thomas bertenter diam sebelum menunjukkan raut wajah yang mengerikan. Dia baru ingat bahwa kartu keanggotaannya memiliki biaya perpanjangan tahunan sebesar ribuan dolar. Setelah asetnya benar-benar dibekukan, dia tidak punya uang untuk membayar biaya keanggotaan. Para wanita cantik itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata pelayan itu. Sudah habis masa berlakunya. Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Tuan Muda Burton. Beraninya kau datang ke sini untuk makan. Kamu bahkan tidak bisa melewati pintu. Dasar gendut. Kamu hanya orang gendut yang gagal dan bangkrut. Kenapa kamu masih berpura-pura menjadi bos kaya? Mulailah mengemis makanan di luar. Kamu tidak tahu malu. Mata Thomas terus bergerak-gerak sambil mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar marah. Namun dia merasa sangat sedih. Seorang pria yang jatuh dari kekuasaan lebih rendah dari rakyat biasa. Dia akhirnya mengalami hal seperti itu. Dia sama sekali tidak menghiraukan Sydney Lee dan yang lainnya ketika dia dengan penuh permintaan maaf menatap Harvey York. Maafkan saya, Sir York. Saya benar-benar minta maaf. Saya ingin mentraktir Anda makan malam yang enak. Tapi saya tidak berpikir bahwa... Ayo kita pergi ke tempat lain, usulnya dengan canggung. Tidak apa-apa. Apa susahnya masuk ke dalam? Jawab Harvey. Dua pelayan di depan pintu mencemooh. Mengira Harvey hanya pamer. Apa dia bahkan punya hak untuk masuk ke dalam? Harvey dengan tenang tersenyum sebelum menyerahkan sebuah black card. Kartu itu memiliki hak istimewa eksklusif di seluruh dunia. Di tempat seperti ini. Kartu itu sama dengan kartu keanggotaan tingkat tertinggi. Kedua pelayan itu sangat kesal tetapi secara naluriah menggigil setelah melihat kartu di tangan Harvey. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki kartu keanggotaan pun tidak akan berani mengolok-olok seseorang yang memiliki black card. Nama Harvey juga terukir di kartu itu. Setelah mengingat perintah yang mereka dapatkan sebelumnya, mereka langsung membungkuk tanpa ragu. Selamat malam, Tuan York. Segera setelah itu, mereka langsung menelepon. Seluruh hotel bergemuruh sejenak sebelum Daryl Jackson membawa selusin orang keluar. Mereka dengan cepat membentuk lingkaran mengelilingi Harvey. Selamat datang, Sir York. Seru mereka dengan penuh hormat. Tentu saja, hotel ini adalah milik keluarga Patel. Sudah sewajarnya. Nama hotelnya saja sudah cukup untuk menunjukkan gengsi tempat itu. Kebetulan Daryl adalah penanggung jawab tempat itu. Setelah mengetahui bahwa Harvey datang, dia segera keluar untuk menyambutnya. Kairi Patel sudah memberikan perintah. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa Harvey adalah tamu pentingnya.
dan melihatnya di properti keluarga tidak ada bedanya dengan melihat dirinya sendiri. Tidak ada yang berani melawan Harvey dalam situasi seperti itu. Selain itu, Daryl berencana untuk tetap berpegang teguh pada Kyrie dengan bantuan Harvey. Sydney dan yang lainnya benar-benar membeku. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi saat itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan tokoh terkemuka seperti Daryl akan keluar hanya untuk menyapa Harvey setelah mengeluarkan satu kartu. Orang-orang seperti Sydney dan teman-temannya suka sekali dekat dengan orang-orang kaya dan dermawan seperti Daryl. Tapi dia bahkan tidak mengedipkan mata kepada mereka karena dia sibuk memanjakan seorang pecundang di mata mereka. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Bab 4239. Sydney Lee tidak akan menyerah begitu saja pada harga dirinya saat ini. Kau di sini untuk mencuci piring, kan? Serunya sambil mengertakkan gigi. Daryl Jackson hendak menamparkan wajahnya ketika Harvey York menghentikannya. Apakah Anda gila atau apa? Nona Lee. Jawab Harvey dengan tenang sambil memicingkan mata ke arahnya. Kamulah yang gila. Seluruh keluargamu juga gila sepertimu. Seru Sydney. Jika tebakanku benar, kau sudah bersendawa tanpa sebab untuk waktu yang lama. Mulutmu juga sangat sakit. Kamu bahkan bisa mencium bau nafasmu sendiri saat berbicara. Itu sebabnya kamu suka makan permen karet yang banyak untuk menyembunyikan bau itu. Sydney membeku setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Saya bukan dokter. Tapi saya tahu beberapa seni bela diri. Jawab Harvey. Seni bela diri dari timur memiliki keterampilan medis di dalamnya. Itu sebabnya saya tahu sedikit tentang itu. Saya tahu bahwa Anda juga kurang tidur. Perutmu akan terasa sakit begitu kamu minum sesuatu yang dingin. Harvey tersenyum tipis. Kamu akan terkena kanker perut jika ini terus berlanjut. Omong kosong. Harvey akhirnya mengetahui kondisi Sydney. Tapi dia tidak bisa mengakuinya begitu saja saat itu. Dengan jijik ia memelototi Harvey sebelum berseru dengan dingin. Kamu hanya seorang sopir taksi. Kamu tidak tahu apa-apa. Berhentilah mengoceh omong kosong. Teman-teman Sydney menunjukkan ekspresi wajah yang tidak percaya. Mereka tentu saja tidak mempercayai satu kata pun dari Harvey. Tekan saja perutmu untuk melihat seberapa parahnya. Kau pikir kau dokter yang jenius. Kau pikir kau sehebat itu. Anda hanya seorang penipu. Meskipun dia meremehkan Harvey, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan perutnya juga. Puff. Kentut yang keras terdengar tiba-tiba. Segera setelah itu, serangkaian kentut keluar. Satu lebih keras dari yang sebelumnya. Seluruh pintu masuk tertutup kabut. Harvey dan yang lainnya dengan cepat melangkah mundur sambil menutupi hidung mereka. Blark. Para wanita cantik itu tidak sempat bereaksi. Wajah mereka seketika menjadi gelap. Sementara tubuh mereka nyaris lemas. Mereka hampir muntah karena baunya. Mereka mencoba menghindar namun sangat kesulitan untuk melakukannya. Sydney juga hampir pingsan. Dia segera menutupi pantatnya dengan tangan. Tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan kentut yang keluar. Puff 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 puff. Kamu bajingan. Puff. Brengsek. Puff 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 puff. Kamu tidak akan lolos dari ini. Puff. Harvey menutup mulutnya dengan raut wajah yang tegas. Saya tidak berbohong. Gejala-gejala Anda membuktikannya. Anda akan jauh lebih baik ketika semua udara keluar. Setidaknya kamu tidak akan bersendawa lagi. Kemudian, Harvey menepuk pundak Thomas sambil tersenyum. Ayo kita pergi dari sini sebelum acara puncaknya dimulai. Thomas hanya bisa tertawa kecil sebelum mengikuti di belakang Harvey. Para wanita cantik itu akhirnya keluar dari radius bau busuk tak lama kemudian. Sydney benar-benar marah. Seseorang telah mengambil keuntungan dari saya. Ten. Robbins. Puff. Bab 4240. Daryl Jackson mengatur sebuah meja untuk Harvey York dan Thomas Burton untuk duduk.
Agar Thomas tidak merasa tertekan, Harvey menolak sebelum masuk ke dalam sebuah ruangan dan duduk di depan jendela. Pada saat yang sama, dia memesan satu set makanan dan membuka sebotol anggur merah sebelum mulai makan. Saya rasa kita harus pergi dari sini, Sir York. Thomas ragu-ragu saat mengambil peralatan makannya. Bukannya saya tidak percaya dengan kemampuan Anda. Saya hanya merasa tidak perlu melawan begitu banyak orang untuk orang seperti saya. Sydney Lee telah cukup menderita, memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan Thomas. Tetapi kepala Thomas mulai berdenyut ketika dia memikirkan pria di belakangnya, Luca Robbins. Dia sama sekali tidak bisa melawan pria seperti itu. Apa yang kau katakan? Harvey duduk tegak sebelum menunjukkan ketidakpuasan. Kau adalah saudaraku, sahabatku. Jika orang menentang Anda, mereka menentang saya. Jika mereka tidak menghormatimu, maka mereka juga tidak menghormatiku. Aku hanya mengembalikan harga dirimu. Apa yang salah dengan itu? Thomas merasa sangat terharu. Saya tahu bahwa Anda memperlakukan saya sebagai teman Anda, Harvey. Tapi aku tidak seharusnya mengganggumu seperti ini. Jangan terlalu dipikirkan, karena kita bersaudara. Aku tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Harvey menepuk pundak Thomas, memberi isyarat agar dia makan. Di Golden Sands, bahkan raja pun tidak bisa menyentuhmu begitu aku bersamamu. Percayalah padaku, Bam. Sebelum Harvey selesai berbicara, pintu depan ditendang terbuka. Sekelompok orang masuk ke dalam dengan raut wajah garang. Orang yang berada di depan adalah seorang pria dengan setelan jas Armani. Dia menunjukkan ekspresi dominan, seolah-olah orang-orang di sekelilingnya tidak berarti apa-apa. Di bawah arahan Sydney, dia berjalan lurus ke arah Harvey dan Thomas sebelum menunjukkan tatapan dingin. Thomas secara naluriah menggigil ketika melihat pria itu. Harvey dengan tenang menoleh ke belakang sebelum melambaikan tangan ke arah Daryl, menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Dialah yang menangkapku, Tuan Muda Robbins. Thomas adalah pelaku utamanya juga. Sydney melangkah maju sebelum dengan marah menunjuk ke arah Harvey. Bajingan ini benar-benar mempermalukan saya. Kamu harus memberi mereka pelajaran. Kau harus membayarnya karena telah menyerang wanitaku. Nak. Luka berjalan ke depan sambil memainkan cerutu. Kemudian, dia menyalakannya sebelum marah-marah. Ayo, sebutkan latar belakang dan keluargamu. Jangan salah paham. Saya tidak khawatir tentang Anda menjadi sosok yang menonjol. Aku hanya bertanya agar aku bisa berurusan dengan seluruh keluargamu setelah aku selesai denganmu. Dan jika suasana hatiku masih buruk, aku akan menggali setiap leluhurmu setelah itu. Aku akan membakar mereka semua sampai gosong. Kata-kata Luka benar-benar mendominasi, membuat Cindy dan yang lainnya merasa sangat sombong. Daryl terlihat seperti sedang menonton orang bodoh. Bisa dikatakan bahwa Luka jauh lebih bodoh dari dia sebelumnya. Dia pasti punya keinginan untuk mati atau semacamnya. Apa dia gila atau apa? Sydney tertawa kecil. Ini Tuan Muda Robbins. Dasar kau bajingan. Kau tidak punya kesempatan untuk melawannya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.